Anak-anak yang terkasih, kita akan melanjutkan materi yang lalu dengan judul Yesus memanggil murid-muridnya. Nah, sekarang kita akan belajar dari teks kitab suci. Namun sebelum kita belajar dari teks kitab suci, kita akan berdoa. Maka, marilah kita siapkan hati pikiran kita untuk berdoa agar Tuhan senantiasa membimbing dan menyertai pelajaran kita hari ini. Maka mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh cinta, kami bersyukur berkat kasih-Mu yang tak terhingga, Engkau sudi memanggil kami hari ini untuk belajar makna panggilan menjadi murid-Mu. Bimbinglah kami agar kami mampu memahami panggilan untuk menjadi murid-murid-Mu. Terima kasih ya Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah memulai kegiatan kita hari ini dengan doa pembuka. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kisah panggilan murid-murid Yesus. Ya, nanti ada 4 kisah. Ya, kisah panggilan murid Yesus. Yang pertama itu kita akan belajar dari mana? Dari Matius bab 4 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Bapak akan bacakan, kalian menyimak dalam hati kalian masing-masing. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Anak-anak, ini kisah yang pertama dari Matius bab 4 ayat 18 sampai ayat 22. Nah, sekarang kita mencoba melihat dari kisah yang kedua. Dari mana? Dari Lukas bab 5 ayat 27 sampai dengan ayat 32. Bapak bacakan, kalian juga menyimakkan kembali. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan Dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Nah, anak-anak, ini kelompok kedua dari Lukas bab 5 ayat 27 sampai dengan ayat 32.
Nah, sekarang kita melihat kelompok yang ketiga. Dari mana? Dari Lukas bab 9 ayat 57 sampai dengan ayat 62. Bapak juga bacakan, kalian menyimaknya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan pada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Nah, ini kelompok yang ketiga dari Lukas bab 9 ayat 57 sampai dengan ayat 62. Sekarang kita mencoba kelompok yang terakhir, yang keempat. Yang keempat. Ini dari mana? Dari Matius bab 16 ayat 24 sampai dengan ayat 28. Tuh. Bapak akan bacakan ya. Bapak akan bacakan kembali ya, kalian menyimaknya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apabila yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas tiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kemuliaannya. Nah, anak-anak, ada 4 kelompok, 4 kisah berkaitan dengan panggilan murid-murid Yesus. Ya, ada 4 kisah yang menceritakan bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya. Anak-anak yang terkasih, untuk memahami dan mendalami teks kitab suci tadi, anak-anak akan dipandu dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, temukan gagasan atau pesan penting yang berkaitan dengan panggilan menjadi murid Yesus dari setiap perikop. Jadi, temukan gagasan atau pesan yang penting berkaitan dengan panggilan murid Yesus dari setiap perikop. Misalkan, perikop yang pertama tadi, gagasan atau pesan penting apa sih berkaitan dengan panggilan menjadi murid Yesus? Lalu perikop kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Lalu soal yang kedua,
apakah Yesus juga masih memanggil manusia zaman sekarang menjadi murid-muridnya? Jelaskan. Jadi pertanyaan kedua, apakah Yesus masih juga memanggil manusia zaman sekarang menjadi murid-muridnya? Jelaskan. Nah, anak-anak, paham ya? Jadi ada 2 soal. Dikerjakan, difoto, dikirim ke Bapak Guru. Nah, anak-anak, mari kita lihat peneguhannya. Ya, kita lihat peneguhannya. Yang pertama, cara Yesus memanggil para murid dan reaksi mengikuti Yesus. Yang pertama, ya kan, inisiatif datang dari Yesus sendiri. Jelas ya, inisiatif datang dari Yesus sendiri. Ketika Yesus memanggil mereka, mereka secara spontan mengikuti Yesus. Ya kan? Lalu yang ketiga, murid-murid yang pertama dipanggil oleh Yesus bukanlah orang kaya atau penguasa atau pejabat, melainkan orang-orang sederhana. Nah, lalu yang keempat, ketika mendapat panggilan Yesus, mereka berani meninggalkan segala-galanya, keluarganya, pekerjaannya, peralatan untuk mencari nafkah. Nah, ini ya, ini cara Yesus memanggil para murid dan reaksinya. Ya, itu. Lalu syarat mengikuti Yesus. Syaratnya yang pertama, mau senasib dengan Yesus. Jadi ada syaratnya. Syaratnya yang pertama, mau senasib dengan Yesus yang tidak memiliki apapun untuk dijadikan jaminan kesejahteraan, apalagi untuk memberikan jabatan. Mau senasib, ya kan? Ya, ini. Lalu yang kedua adalah harus mengambil sikap yang mantap, tidak perlu banyak pertimbangan, tidak terikat dengan apa yang menjadi miliknya dan apa yang menjadi tugasnya selama ini. Jadi harus mengambil sikap mantap, ya, sikap mantap, ya, sikap mantap, dan tidak terlalu banyak pertimbangan A, I, U, B, C dan lain sebagainya. Harus mengambil sikap mantap. Lalu yang ketiga adalah siap untuk memikul salibnya sendiri. Siap memikul salibnya sendiri. Artinya apa? Jangan takut ya, dicerca, dikatakan sok suci, dikatakan sok baik. Ya, jangan takut. Siap untuk memikul salibnya sendiri. Lalu berani mengorbankan miliknya untuk orang lain, sekalipun tampaknya yang diberikan itu tidak bernilai. Berani mengorbankan miliknya untuk orang lain. Ya. Nah, ini. Lalu yang terakhir ini, mau tinggal bersama Yesus, mau tinggal bersama Allah, berusaha mengenal Yesus lebih dalam dan merasa hidupnya semata-mata demi Tuhan Yesus untuk melayani Tuhan dan terlibat dalam karya perutusannya. Ini syarat mengikuti Yesus. Ya kan? Dan yang terakhir, yang keenam adalah percaya bahwa Yesuslah Sang Mesias yang mendorongnya untuk bertobat, meninggalkan dosa-dosanya, dan memulai hidup baru bersama Yesus. Nah, ini syaratnya. Ya,
syarat untuk mengikuti Yesus. Berat, iya, tetapi nanti pasti ada jaminannya. Konsekuensi menjadi murid Yesus. Konsekuensinya apa? Konsekuensi menjadi murid Yesus adalah yang pertama, menjadi murid Yesus bukan pertama-tama mengetahui Yesus, melainkan hidup diatur dan diarahkan oleh firman-firman-Nya. Ini konsekuensinya. Konsekuensinya adalah pertama-tama bukan mengetahui Yesus, ya kan? Bukan, tetapi hidup diatur dan diarahkan oleh firman-firman-Nya. Lah, firman-firman-Nya itu apa? Diarahkan itu apa? Yesus adalah sang kasih. Maka hidup kita harus selalu memberikan kasih kepada orang lain. Lalu yang kedua adalah orang yang layak disebut Yesus adalah hidup dalam kasih dan mengasihi. Setelah kita hidup diatur dan diarahkan oleh firman-Nya, yang kedua adalah hidup dalam kasih dan mengasihi. Lalu yang berikutnya, menjadi murid Yesus berarti senantiasa bersatu dengan Yesus, bagaikan ranting pohon anggur yang akan hidup dan berbuah bila masih menyatu dengan pokok anggur. Ini konsekuensi menjadi murid Yesus. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita berefleksi sejenak. Setelah kita belajar tentang Yesus memanggil murid-muridnya, maka mari kita hening sejenak. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita telah mempelajari tentang panggilan Yesus kepada murid-muridnya. Seperti para murid Yesus yang pertama, kita pun juga dipanggil menjadi murid-muridnya. Dan melalui sakramen baptis, kita telah menyatakan kesediaan menerima panggilan itu. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kehidupanku sebagai murid Kristus sudah sesuai dengan yang diharapkan Kristus sendiri? Dan apakah kehidupanku sehari-hari sudah mampu menghadirkan Kristus yang menyelamatkan, yang berbelas kasih pada sesama? Maka mari anak-anak kita refleksi sejenak. Tentu ini tidak dijawab, tetapi direfleksikan. Lah, tugasnya adalah ini yang kedua. Ya, sebagai nilai keterampilan kalian, menuliskan refleksi dari hasil pembelajaran materi Yesus memanggil murid-muridnya untuk hidup kalian. Jadi tugasnya ada dua. Yang pertama tadi tugas dari teks kitab suci, ada 2 soal. Lalu yang kedua adalah nilai keterampilan. Nilai keterampilan adalah membuat refleksi dari hasil pembelajaran materi Yesus memanggil murid-muridnya. Kira-kira apa yang bisa Anda buat setelah memahami, belajar berkaitan dengan Yesus memanggil murid-muridnya? Nah, anak-anak, mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Maka mari kita hening sejenak untuk doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas pendampingan-Mu dalam belajar hari ini. Engkau telah menyadarkan kami bahwa kami pun dipanggil oleh Yesus untuk menjadi murid-murid-Nya. Bantulah kami ya Bapa,
agar kami mampu menanggapi panggilan Yesus Putramu menjadi muridnya yang sejati, mewartakan kabar sukacita kepada sesama kami. Engkau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Ya, jaga kesehatan. Salam untuk orang tua kalian. Terima kasih dan Tuhan memberkati.